Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum nonton video ini lebih lanjut, kenalan dulu yuk. Hai, perkenalkan nama saya Kania Distiawati Marijadi dengan NIM 2113016047. Saya dari program studi S1 Farmasi Umum kelas A, angkatan 2021 Universitas Mula Warman. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua tentang jenis-jenis paragraf. Sebelum itu, teman-teman sudah pada tahu belum apa aja jenis-jenis paragraf? Nah, jenis paragraf itu dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang kedua yaitu jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Dan yang ketiga yaitu jenis paragraf berdasarkan urutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yuk simak video ini, jangan lupa dipahami ya. Saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat setelah menonton video ini. Selamat menonton! Baik, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Ya, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Jadi ide pokok atau gagasan utama itu berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Nah, kemudian kalimat topik itu diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang atau kalimat pendukung yang berfungsi untuk memperjelas informasi yang ada di dalam kalimat topiknya. Ya, baik, berikut saya lampirkan contoh paragraf deduktif agar teman-teman bisa lebih memahami penjelasan saya tadi. Ya, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Nah, dari paragraf tersebut dapat kita lihat bahwa kalimat topik paragrafnya adalah kalimat pertama, yaitu tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kemudian kalimat topik itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas atau pendukung seperti yang terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di kalimat 2 hingga 4 itu dijelaskan tentang tenaga kerja yang pandai itu seperti apa, tenaga kerja yang terampil itu seperti apa, dan tenaga kerja yang berkepribadian itu seperti apa. Nah, kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat utama atau kalimat topiknya. Baik, kita masuk ke dalam jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama atau kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir paragraf. Jadi paragraf induktif itu kebalikan dari paragraf deduktif ya. Jika paragraf deduktif itu kalimat utamanya terletak pada bagian awal paragraf, nah di paragraf induktif ini kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir paragraf. Ya baik, paragraf induktif sendiri memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian yang kedua, menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Ya, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh dari paragraf induktif ya. Ya, berikut adalah contohnya.
Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Tulisan dengan pemaparan semacam ini dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif, yaitu suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Iya, jadi teman-teman bisa lihat ya, dalam paragraf ini tertulis di kalimat pertama hingga kalimat ketiga itu berisi tentang hal-hal khusus yang menjelaskan salju yang turun dari langit, kemudian berhawa dingin. Nah, itu merupakan hal khusus. Kemudian di akhir paragraf itu tertulis inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, ini merupakan pernyataan umum dari kalimat-kalimat penjelas yang sudah terdapat di kalimat pertama hingga kalimat ketiga tadi. Oleh karena itu, paragraf yang sudah saya paparkan ini termasuk dalam paragraf induktif karena kalimat utama atau kalimat topiknya itu berada di akhir paragraf. Iya, baik, kita langsung masuk ke jenis paragraf yang ketiga, yaitu paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi biasa kita sebut juga paragraf deduktif induktif ini dengan sebutan paragraf campuran ya. Oke, supaya lebih paham, kita langsung masuk ke dalam contoh dari paragraf deduktif induktif. Contohnya adalah, meskipun sudah berumur, ibu masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi, sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Oke, paragraf tadi merupakan paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran ya. Hal ini karena kalimat topiknya terdapat pada awal dan akhir paragraf. Kalimat pertama merupakan kalimat topik yang menyebutkan ibu masih menuntut ilmu walau sudah berumur. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan alasan ibu untuk tetap menimba ilmu, yang mana kalimat itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kemudian di paragraf akhir itu ditegaskan kembali kalimat topiknya. Ya, di mana kalimat itu berisi semboyan ibu yang selaras dengan isi dari kalimat topik yang pertama tadi. Seperti itulah contoh dari paragraf deduktif induktif. Ya, di mana kalimat utama atau ide pokoknya itu terdapat di awal dan akhir paragraf. Oke, baik, kita masuk ke dalam jenis paragraf yang keempat, yaitu paragraf ineratif. Ya, paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti dengan gagasan utama atau kalimat utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Oke, agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dari paragraf ineratif itu, mari kita masuk ke dalam contoh paragrafnya. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Nah, dari contoh paragraf tersebut, kita dapat lihat bahwa kalimat pertama itu sebagai kalimat pengembang. Kemudian di kalimat kedua itu merupakan gagasan utama atau kalimat topiknya. Lalu kalimat ketiga itu sebagai kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang berfungsi untuk mempertegas informasi. Baik, jenis paragraf yang kelima yaitu paragraf menyebar.
Yang dimaksud dengan paragraf menyebar yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Paragraf utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, supaya kita lebih memahami apa maksud dari paragraf menyebar, mari kita masuk ke dalam contoh paragrafnya. Matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Ya, untuk dapat memahami gagasan utama dari paragraf tersebut, pembaca harus menyimpulkan isi dari paragrafnya dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf tersebut. Kita dapat menyimpulkan isinya, yaitu gambaran suasana pagi hari yang cerah. Nah, kesimpulan itulah yang menjadi gagasan utama dari paragraf tersebut. Baik, sekian dari penjelasan singkat dari saya. Saya berharap penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.